episode terbaru dari Screensavers ID. Buat yang kira-kira pengen ngobrolin segala sesuatu tentang film, seri dan lain-lain, lu bisa follow kita di Screensavers ID @screensaversID, ada di Twitter dan ada di Instagram dan ada juga di YouTube-nya kayak sekarang ini. Kalau YouTube-nya ada di Screensavers ID. Nah, di episode kali ini gue agak ngomongin yang dasar, bukan yang dasar ya. Jadi gini, gue bikin konten ini, Screensavers bikin konten ini karena hari ini, Jumat ini, di Netflix itu rilis 4 film Gundam. Jadi Gundam Trilogy 1, 2, 3 plus Charge Counter Attack. Nah, tadi gue nge-tweet itu jangan lupa nonton ini gitu karena udah mulai. Nah, banyak yang nanya tuh gimana cara Gundam kan banyak nih, gimana universe-nya gimana, terus nonton mana dulu gitu. Terus abis nonton 4 itu harus nonton mana lagi gitu. Apakah misalnya Iron Blood Orphan dan Gundam Wing atau yang Gundam yang ada di Netflix 4 ini berhubungan. Nah, kita akan ngobrolin universe Gundam. Kalau Marvel punya multiverse, nah Gundam juga punya banyak universe. Tapi gue nggak tahu nih. Gue termasuk newbie di Gundam. Tapi ada 2 teman gue yang kayaknya udah fasih banget sama perobotan ini nih. Mari kita ngobrol-ngobrol aja langsung sama Regi dan Tora. Hai guys. Halo. Apa kabar? Baik-baik, Syam. Baik. Udah lama ya Gi kita nggak bikin lagi ya. Iya, seperti biasa lah. Seperti biasa. Screensavers adalah konten anggot-anggotan kan kalau misalnya. Kalau niat doang. Kalau niat doang. Nah ini karena niat banget nih gue, karena gue penasaran nih, sebenarnya gue tahu Gundam udah lama lah ya, maksudnya udah tapi gue lebih mendalami Super Robot sebenarnya gitu. Jadi Gundam kan real robot nih gitu. Nah menurut gue yang menarik adalah Gundam sebagai mobil suit ya, bukan kalau Super Robot kan beneran robot yang they can do a lot of stuff, dari yang magis-magis gitu lah, yang berubah, yang gatai dan lain-lain. Ini kalau Gundam kan basically it's an army weapon, bukan sih guys? Gundam itu iya sih, bisa dibilang ya, robotnya tuh jatuhnya seperti, mungkin kalau yang biasa yang suka nonton anime lama mungkin kayak Pet Labor kali ya, cuma lebih masif. Ya. Tapi memang ada beberapa Gundam yang udah agak pushing the boundary ke Super Robot, tapi udahlah itu ini apa namanya yang tangan dewa apa namanya? Iya, G-Gundam. Shining. Tangannya gitu. Iya. Nah, itu gue tahu tuh, itu ada G-Gundam gitu-gitu, ada Astray, ada segala macam ya, maksudnya ada Wing. Tapi gue nggak tahu apakah mereka memang Gundam ini memang dalam satu universe yang sama gitu ya, atau memang tadi seperti gue bilang banyak universe seperti Marvel gitu. Nah, kalau misalnya gue sebagai newbie dan kemungkinan ada, atau kemudian ada si Netflix ini kan baru keluarin 4 film Gundam nih guys, ada trilogi ya, 1, 2, 3 plus Charge Counter Attack. Bisa jelasin nggak the trilogy dulu deh? Trilogi ini sebenarnya is it a perfect jumping point buat yang pengen tahu Gundam itu seperti apa gitu? Kalau buat gue untuk newbie sih itu pas banget movie 1, 2, 3 itu, karena itu kan sebenarnya kompilasi dari series zaman dulunya Gundam yang tahun gue ngomong Gundam apa Gundam? Sama lah. Anime apalah gitu. Anime potato ya. Makanya itu dari seri Gundam tahun 79 dulu. Oke. Di kompilasi menjadi 3 film. Nah, jadi kalau emang kan kayaknya animasi jadul juga ya. Jadi mungkin lebih enak kalau langsung nonton kompilasi 3 film aja masing-masing ya, sekitar 1 jam, 1,5 jam, lupa deh gue. Udah lama gue nontonnya cuman 2 jam ya? 2 ya, jam. Pokoknya itu jatuhnya kayak kompilasi recapan film gitu deh, yang penting-pentingnya aja gitu. Kan kalau yang dulu kan episodenya ya kayak ada inilah apa namanya, ada kayak Adventure of the Week gitu. Kalau ini kan langsung dibuat digabung aja gitu, jadi 3 film gitu. Mungkin untuk orang sekarang yang biasa terekspos dengan
anime yang fluid gitu, yang lebih bagus, nonton mungkin disuruh nonton berapa berapa puluh episode gitu, mungkin agak jengah. 50 kalau nggak salah. Iya, agak Iya, jengah kalau ya, 50. maksudnya daripada gitu mending lo nonton 3 movie ini udah di recap. Jadi paling nggak lo tahu gimana universe-nya gitu ya. Iya, sama ini juga sih kan, karena jujur aja lebih enak kayak gini karena kan dipotong-potongnya jauh lebih enak ya, kayak 2 jam gitu. Soalnya jujur aja buat orang yang nonton anime setidaknya lewat tahun 95 kali ya, itu mungkin nggak terbiasa dengan animation style tahun 79 Iya. yang agak melelahkan sih kalau tonton ya. Iya. Soalnya bahkan Aku untuk zaman dulu banget. saya bahkan untuk zamannya pun 0079 tuh nggak terlalu bagus karena waktu itu kan masih low budget lah gitu. Animasi baru bagus setelah masuk Zeta sequelnya. Setelah sequelnya baru animasinya mendingan gitu. Jadi Makanya ini kalau memang gue potong. Ini memang yang 1 2 3 ini memang beneran kompilasi dan bukan ada remake atau perbaruan dari animasinya ya, Tor ya? Bukan. Nggak ada. Bukan. Oke. Nah, kalau Charge itu berarti setelahnya atau gimana? Jadi itu sebetulnya setelah Gundam yang 0079, itu ada Zeta, ada Double Zeta, baru ada movie Charge Counter Attack. Sebenarnya ada banyak juga yang in between-nya sih, cuman bisa dibilang untuk arc Universal Century ini untuk arc Amuro versus Char itu core-nya itu selesai di Charge Counter Attack. Oh, oke. Nah, tadi Macan bilang tuh ada Universal Century. This Gundam timeline itu sebenarnya ada berapa sih? Ada berapa yang apakah semua canon gitu? Apakah semua canon ataukah ada yang ya udah gua nggak usah nonton ini deh, yang penting yang penting ini aja gitu, atau gimana? Ada berapa sih kalau misalnya boleh dijelasin Century-nya atau universe-nya Gundam nih? Setahu gue sih sebenarnya kalau Jepang nggak yang terlalu ini canon gitu, yang kayak kan kalau US media biasanya lebih kayak gitu kan, pokoknya ini canon, yang lain nggak ini ya. Tapi kalau Jepang sih kalau Gundam ini sih ada berapa ya, pokoknya yang emang paling gedenya main timeline-nya yang emang main series-nya tuh yang Universal Century itu. Cuman nanti kayak Gundam Wing beda sendiri, gue lupa deh nama eranya tuh apa, tapi Gundam Wing beda sendiri, Iron Blooded Orphans beda sendiri, kalau nggak salah After Calamity apa gitu namanya. Terus G Gundam beda sendiri, After Calamity kan, Gundam Double O beda sendiri, gitu-gitu deh. Itu udah pada misa-misa sendiri, dan maksudnya selain crossover di game-game kayak Super Robot, SD Gundam atau apa-apa gitu ya, mereka nggak ketemu satu sama lain. Nah, buat newbie sebenarnya memang berarti lebih gampang, mungkin nggak tahu sih, gue ngelihatnya yang aksesnya bisa diakses dengan mudah ya, misalnya YouTube kan ada juga tuh Gundam Info, dan itu termasuk legal ya, dan memang dari sananya kayak Suburaya bikin Gundam Info juga ngupload beberapa Gundam Wing, ada kalau nggak salah ada Gundam Wing, ada Gundam Build Fighters, ada itu Build Fighters beda lagi tuh ya berarti ya, itu beda lagi. Nah, kita ngomongin yang Universal Century dulu deh. Universal Century itu sebenarnya jumping point-nya beneran berarti si trilogi Gundam ini ya, trilogi film plus Charge Counter Attack. Iya. Meskipun sebenarnya Charge Counter Attack juga nggak necessary sih, karena kan sebetulnya yang benar-benar selesainya itu kan di 0079 itu. Untuk pemahamannya. Kalau misalkan abis itu lo mau nonton yang lain, mau nonton OVA yang lain dan segala macam, itu udah cukup sih, karena Charge Counter Attack tuh kayak udah terpisah, entitas terpisah lagi. Jadi ibaratnya kayak Charge Counter Attack tuh kayak lo nonton trilogi Star Wars yang baru. Sementara ini ya yang film 1 2 3 ini ya kayak original trilogi. Sementara yang lain tuh kayak bisa dibilang kayak Rokuannya lah, kayak Solo, kayak Garet. Langsung kebayang gitu gua kalau Star Wars. Oh iya gitu ya. Langsung cepet ngerti. Kalau misalnya kan Century banyak nih, ada, kalau gue baca ya, ini ada Universal Century, ada Future Century, ada After Colony atau Mars Century, ada After War, ada Correct Century, ada Cosmic, ada Anno Domini, ada Advanced Generation.
ada Regal Century, ada posisi start. Nah itu apa yang membedakan tuh berarti apa? Cuma karakternya aja atau misalnya ada one specific poin yang membedakan ini harus masuk, bukan harus ya. Ini ceritanya kayak gini nih biasanya di Universal nih, ceritanya kayak gini biasanya di Advance sih, ceritanya gini ada gitu nggak? Kalau yang gue lihat sih kayaknya itu lebih ke setting aja ya, maksudnya dibanding kayak era yang ini ternyata begini, era gitu, kayak lebih ke setting aja sih. Yang ngebedain emang mobil suitnya. Mobil suitnya yang ngebedain biasanya powernya kayak Gundam Seed gitu. Iya kayak Gundam Seed kan powernya beda kan, kayak Kira kan Kira Yamato jagoan Gundam Seed kan dibecanin kayak Jesus gitu kan, karena dia jago maksudnya kayak jago banget, terus kayak nah itu udah kayak macam tadi bilang udah agak-agak super robot, udah kayak pushing the boundaries sampai kayak super robot. Tapi mungkin di Gundam Wing ternyata nggak kayak gitu robotnya, atau enggak di di Gundam 0079 mobil suitnya beda powernya nggak kayak gitu. Jadi ya yang lebih ngebedain sebenarnya mobil suitnya sih dibanding eranya itu sendiri gitu. Iya, gue mau nambahin aja, soalnya memang teknologi di tiap ini juga beda-beda. Salah satu key difference-nya itu adalah perbedaan teknologi sih, karena kayak tadi Gundam Seed itu Gundamnya itu nuklir, di powernya pakai nuklir power. Terus kalau misalkan kayak si Double O itu yang Gundamnya itu kayak peri-peri gitu belakangnya, powernya. GN Drive deh kalau nggak salah namanya. Itu namanya GN Drive itu. Terus kalau kayak di Gundam IBO itu namanya IHAP Reactor, itu teknologinya beda lagi. Jadi yang membedakan mainly itunya sih. Tapi kalau untuk timeline-nya itu nggak ada one cohesive timeline, kecuali memang yang direct sequel ke seri pertamanya. Gue nambahin macam sedikit yang sebenarnya sih yang paling fleshed out dari semua timeline-nya emang Universal Century. Yang paling konfliknya paling lengkap dan emang panjang banget dibanding yang lain-lain gitu. Kalau yang kayak Iron Barrel Orphans kayak kemarin kan cuman yang 2 season itu aja, terus maksudnya nggak terlalu di fleshed out banget lagi gitu ke belakang-belakang. Okay. Atau kayak Gundam Double gitu berapa ya, 2 season sama film terus 2 season gitu. Jadi ada filmnya kan sama kan, tapi kalau si sama movie. Tapi kalau yang Universal Century ya panjang dari 1, 2, 3 sampai Gundam Unicorn dan terusnya tuh masih ada gitu. Oke. Jadi Unicorn tuh masih masuk ini ya, masih masuk Century ya. Masih, tapi udah setelah Charge Counter Attack gitu. Oke. Jadi soalnya waktu gua nonton Unicorn sebelum ada 4 ini, gue beneran maksudnya gue nonton Gundam tuh gue kan nggak begitu nyari, gue harus nonton mana gitu, yang ada aja gitu ya. Terus di Netflix tuh waktu itu baru ada Unicorn sebelum ada Orphans, sebelum ada Aibo. Gue nonton agak bingung gitu, karena ini gimana nih settingnya dan lain-lain gitu. Nah apakah ini jadi satu sama yang lain gitu. Maksudnya waktu itu perbandingan gue kan nontonnya Seed ya, dulu itu Seed nontonnya, Wing, Seed, terus ya seperti kita dalam kebanyakan lah ya, maksudnya Wing, Seed, terus ada justru yang Universal Century yang 1, 2, 3 ini gue belum nonton nih. Waktu itu sempat ada di Gundam Info, tapi gue nggak keburu nonton. Nah sekarang mungkin saat yang tepat buat gue dan buat teman-teman yang mungkin pengen tahu Gundam seperti apa, nontonnya itu dulu berarti ya, 3 itu dulu ya. Lu 1, 2, 3 nggak pernah ngerasain zaman Betamax ya? Enggak, gua pernah nonton di Laserdisc, tapi gua nggak ada ini kan, nggak ada subtitle kan, jadi gua Gundam gitu. Karena waktu itu saudara gue pernah beli Gundam, gue lupa yang mana, pokoknya movie lah gitu, Laserdisc, terus Laserdisc, oke gitu. Terus kayak gue ya udahlah gitu. Tapi untuk desain model Gundam memang RX-78 tuh emang udah gue favorit sih, gue bahkan udah kayak yang paling iconic dan timeless menurut gue ya. Menurut gue itu udah lah gitu, udah nggak ada yang nggak tahu sih buat yang lain, tapi buat gue belum ada yang bisa ngalahin ya, mungkin Aibo ya, tapi itu menurut gue belum ada bilang misalnya se-iconic itu gitu sama 78 tuh. Tapi emang saking ikoniknya, emang desain RX-78 itu emang kadang-kadang suka nongol lagi di
seri-seri Gundam yang emang bukan di Universal Century. Oh. Kayak di gue lupa deh, di Double O pernah ada juga, ada juga deh RX7, RX apa gue lupa deh apa namanya, Gundam 0-nya desainnya kayak RX78. Oh. Hampir persis sama kayak RX78. Dan kayaknya ada lagi deh yang lain, gue lupa, tapi ada beberapa nongol-nongol lagi gitulah. Emang inspired berarti ya? Ya emang di reuse sih, saking kerennya. Terutama color scheme-nya kan itu color scheme protagonis Gundam banget ya. Iya. Pokoknya kalau di seri baru lo ngelihat apa namanya ada udah Gundam desainnya beda. Pokoknya warnanya biru, putih, merah, kuning udah pasti itu jagoannya. Iya. Nah, buat gue yang kebiasa dengan super robot, we always know manusia lawan alien yang mau ngancurin bumi gitu ya. Can you walk through buat yang kami para newbie ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih nih si Gundam ini nih, tiga film ini dulu deh, 3 film originalnya dulu tuh tentang apa sih gitu. Gue akan bilang gini, pada dasarnya Gundam itu semuanya itu adalah konflik politik. Semuanya. Iya. Kalau gue yakin sebagian besar dari yang nonton juga pasti pernah nonton IBO lah, karena IBO kan paling fresh ya. IBO kan itu tentang koloni manusia di Mars dan pengen bikin relasi yang baik dengan bumi gitu kan. Betul. Di Wing juga secara kasarnya adalah konflik antara koloni dengan bumi gitu. Nah itu kalau di Gundam ini dasarnya juga seperti itu, konflik politik antara orang yang Federasi Bumi sama orang-orang yang sudah lama tinggal di di luar angkasa. Sampai mereka disebut Space Noids karena mereka lahir dan besar di luar angkasa, dan terus ada konflik mengenai siapa yang lebih advance, terus ada segregasi antara manusia sama manusia yang lahir di luar angkasa gitu. Dan terus juga ada evolusi, ketika manusia sudah lama tinggal di luar angkasa, ada evolusi tersendiri, yang mana kayak Amuro sama Char itu kan dua-duanya tuh evolusi dari manusia, yang disebut dengan new type. Mereka punya kemampuan yang lebih lah dibanding manusia, karena mereka adalah evolusi berikutnya. Makanya mereka bisa mengendalikan robot-robot ini lebih baik daripada orang-orang lain gitu. I see. Buat yang belum tahu, Charles sama Amuro itu adalah two main protagonis di ininya ya, di series Gundam. Boleh dibilang gitu nggak? Char itu bisa juga sih dibilang protagonis iya, antagonis iya. karena sebenarnya dia tuh punya idealnya sendiri, dan sebenarnya ada penjahatnya ada lah itu di Gundam ini, keluarga Zabi. Iya. Yang megang Zeon itu. Tapi pokoknya gitu. Pokoknya ribet. Pokoknya iya. Ya, makanya sampai sekarang juga kalau di fandom itu juga suka pada ribut yang antara lu faksi yang mana gitu, kayak kayak lo ngeliat inilah, kayak lo ngeliat ada orang yang sangat pro dengan Jedi, ada seorang yang pro dengan Rebel, ada yang pro dengan Empire, itu kan politiknya seperti itulah. Seperti itu ya. Mungkin nambahin macan dikit, kalau misal kayak di movie 1, 2, 3 ini memang mengisahkan kayak perang paling terkenal di seri Gundam yang namanya One Year War, itu yang perangnya hanya setahun, yang diikuti oleh Earth Federation, dan lawannya yang tadi Mas bilang yang orang-orang tinggal di luar angkasa, nama faksinya Zeon. Nah terus habis itu meskipun emang Amuro gedenya di Earth Federation, dia tinggal di luar angkasa di Side 7, nama koloninya Side 7, cuman emang dia fight for Earth Federation. Meskipun kayak gitu, meskipun kayak Zeonnya emang jahat ya, karena Zeon itu tuh tadinya emang ada leadernya, tapi
di apa namanya diganti sama keluarga Zabi yang tadi Macan bilang. Nah terus kayak keluarga Zabi ini kayak wah ini kita harus ini apa namanya ngancurin bumi gitu lah intinya. Nah terus habis itu Amuro itu meskipun dia fight for Earth Federation gak berarti Earth Federation juga baik karena mereka dua-duanya karena mereka banyak asshole juga jadi emang kayak asshole lawan asshole gitu. Nah Amuro ini dari di tengah-tengah gitu. Ya, it's a bit more complex dari ya super robot yang biasanya Monster of the Week dan jedar cedor ya. Misalnya gue tapi gue I'm a fan of super robot tapi kayaknya denger cerita kalian tuh kayaknya it's more kompleks dengan politiknya, dengan faksi-faksinya gitu kan. Kalau super robot biasanya kan kalau Voltus lah gitu. Udah ada Bozanian pengen nyerang bumi, orang bumi bikin defense, ya udah lu berdua aja walaupun ada drama-dramanya tapi kayak real robot is more complex than super robot mungkin ya gue nggak tahu sih. Pokoknya sih di Gundam ini yang at least yang di Universal Century itu adalah the good guys aren't always good tapi the bad guys aren't always bad juga gitu. Pokoknya emang semua abu-abu deh namanya perang kan soalnya. Iya. Menarik. Jadi dan menambahkan temanya dari Regi barusan. Kalau kalian ini gue langsung rekomendasi. Kalau kalian tertarik dengan apa namanya udah punya grasp, nggak usah nonton 0079 Serial Cup sih, minimal udah punya grasp dasarnya konfliknya apa sih. Gue akan sarankan nonton War in the Pocket, itu OVA. Dan itu apa ya itu tadi kayak yang nunjukin betapa kompleksnya perang itu ada bahwa yang labelnya jahat belum tentu jahat, yang labelnya baik belum tentu baik gitu. Dan ya begitulah, itu OVA yang sukses banyak membuat laki-laki dewasa menangis. Iya tuh, jadi tadi baru sebenarnya pengen gue nanya. Jadi setelah misalnya gue nonton 3 nih ya, abis itu terus gue pengen tahu lagi nih Universal Century apalagi nih yang sejalan atau yang satu timeline sama si 3 plus Charles ini gitu. Kira-kira ya itu tadi kalau dari lo kan Modern Pocket, dan kalau dari lo apa Gi? Kalau dari gue sih ada 8MS Team. Oh iya. 8MS Team itu Stardust Memory itu namanya masih bersetting. Bukan, itu yang 0083 Stardust Memory namanya. Kalau yang ini 8MS Team. Oke. Kalau yang 8MS Team ini sebenarnya masih berkisar di One Year War itu, cuman dari sudut pandang pilot-pilot yang nggak spesial gitu. Kan kalau misalnya lo ngelihat tadi yang kayak Macan bilang ada new type itu apa namanya manusia-manusia yang udah hidup di luar angkasa terus develop new abilities yang bikin mereka di atas manusia lainnya. Nah kalau di 8MS Team ini mereka pilot-pilotnya ya udah kayak prajurit biasa aja, nggak yang spesial, nggak yang apa. Dan kalau misalnya lo tonton 8MS Team itu lebih ya beda lah karena biasanya lebih powernya lebih keluar. Nah kalau mereka ini udah bener-bener udah grunt aja, udah kayak prajurit di bawah, jadi mereka pada susah-susahan gitu tanpa dibantu power apa-apa. Oh, gue tahu nih yang mereka ini apa? Mereka emang mengendarai mobil suit juga, cuman ya nggak. Tapi seragam semua kan? Power gitu. Seragam semua mobil suit yang bodinya merah itu bukan sih? Iya bukan? Iya, yang GM ya. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya mereka emang kayak ya biasa aja gitu, bukan yang kayak Gundam prototype apa. Iya. Iya, bukan yang merah sih. Yang merah tuh, gue tau maksud lo. Yang merah itu apa namanya GM. Kalau yang ini tuh kayak udah agak di atas itu, tapi juga bukan. Soalnya GM itu benar-benar cannon fodder banget sih. Kayak hadir di peperangan hanya untuk meledak. Tapi ya, 08MS Team ini gue sangat sarankan. Ini kayak tadi gue bilang Rogue One-nya Iya, benar. Ya, benar banget. Iya. Benar banget. Itu di mana ya? Itu bisa di mana ya? Sayangnya susah sih. Kayaknya kekurangannya Gundam itu tuh susah diakses emang dari dulu ya. Gue juga dulu nonton di DVD lah, di VCD lah, beli-beli di zaman-zaman bajakan dulu gitu kan. Karena susah dapetnya sampai sekarang kan. Ya aja Gundam baru masuk Netflix sekarang. Oh, ada di Hulu ternyata Mobile Suit Gundam MS Team tuh.
Zero Eight MS Team ada di Hulu, tapi Hulu kan nggak bisa ke sini ya. Maksudnya bisa nggak sih orang? Gue nggak tahu deh di Crunchyroll ada atau enggak. Oh iya. Gue lihat sih tadi di Crunchyroll ada Mobile Suit Gundam, tapi gue nggak tahu yang lumayan lengkap tuh di Crunchyroll, tapi ya yang ada aja lah ya. Yang ada aja berarti berharap, kenapa deh, Chan? Ya, atau berharap ada di Gundam Info. Ada berapa ada Gundam Info? Suka Mereka suka random sih uploadnya. Iya, suka genre. Iya, kebanyakan build fighter sih. Ini lagi ada lagi Wings bukan? Dia sekarang Iya, sama kayak mereka lagi upload ulang Seed juga deh, karena Seed kan mau 20th anniversary kan? Iya. Apa 10th anniversary, lupa gue. Iya. Ya, it's better than Toei yang cuma ngupload 2 Special Kamen Rider nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Gitu. Kayak sebel banget gue sama Toei. Ini yang mereka keblok sama dirinya sendiri bukan sih? Kayaknya iya deh. Makanya bodoh banget. Iya, kena. Aduh. Gitu. Nah, itu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton, kalau misalnya kalian penasaran sama Gundam, kalau bisa nonton si 1 2 3 plus Charge ya. Terus kalau misalnya lebih pengen in-depth lagi, pengen kayak apa sih Gundam yang lain ceritanya, kalau dari Macan bilangnya tadi yang apa namanya War in the Pocket ya, Chan ya. Iya. Terus kalau dari Regi itu yang 08 MS Team, Regi ya. 8 MS Team. 08 TH MS Team. Tapi sih sebenarnya kalau emang lu baru-baru banget ke nonton Gundam dan maksudnya sama sekali belum pernah nonton nih gitu. Iya. Ini nonton IBO dulu sih. Iya betul. Iya. Karena itu kan paling baru, animasinya paling bagus, terus ya apa namanya emang fight-nya juga keren-keren. Ntar kalau misalnya emang lo tertarik baru lo explore yang lain-lain termasuk yang movie 1 2 3 Universal Century itu. Iya, karena jujur gue juga setelah lama gak nonton Gundam dan nonton lagi setelah bingung dengan Unicorn ya. Begitu ada IBO di kalau nggak salah gue nontonnya waktu itu sempat di YouTube, terus nggak lanjut, terus begitu Netflix ada gue nonton tuh, terus gue suka banget kan, sampai entah kenapa gue beli si Gunpla-nya ya. Kayak gue mesti punya nih Gunpla-nya nih gitu. Itu juga yang membahayakan dari nonton Gundam sih sebenarnya ya. Lo harus bahaya. Itu kayak bahaya banget. Itu kayak gue sekarang masih nahan diri gue untuk beli lagi sih. takut masuk ke lubang hobi lagi yang lain gitu. Mau. Emang si IBO loh. Iya itu. Iya. Bahaya banget tuh, bahaya kalau nonton. Salah satu godaan nonton Gundam adalah itu. Hati-hati kalau tiba-tiba abis itu tangan lo bisa langsung ke Multi Toys di Tokopedia atau di mana gitu ya. 144 nih Gundam apa gitu, langsung lock gitu. Tiba-tiba besok nyampe aja. Bahayanya IBO juga kayaknya murah sih. Kayak harus di gitu. Iya, IBO cuma berapa? 150.000 apa ya? Iya, 150 200 gitu. Iya, itu bahaya sih itu. Segitu. Dan bagus gitu dan apa namanya ininya bagus, gue beli dan itu bagus juga nih gitu. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi di chat di gue tuh sampai beli kayak Gundam markernya gitu gila gak gara-gara IBO tuh. Nah itu dia Gundam marker cuma 3 biji yang coklat, yang hitam sama yang putih gitu kan, terus yang gue beli yang apa namanya cutternya, buset tuh semua gue bahaya nih gue. Gitulah. itu adalah kayak sisi gelap nggak sisi gelap, tapi hati-hati aja kalau misalnya nonton Gundam dan apa namanya tertarik gitu ya. Kalau udah lihat, you will be never the same lagi begitu masuk Multi Toys atau lihat-lihat online shopping Gundam gitu. Gitu dan banyak apa namanya Gunpla Rex 78 yang bagus-bagus ya. dan banyak versi gitu. Itu banyak banget dan bagus banget gitu. Nah, itu tadi guys ngobrol-ngobrol tentang mungkin sedikit tentang kalau misalnya lu newbie seperti gue gitu ya, pengen nonton Gundam mana dan yang lu bukan tipe yang gue harus semoga nggak download bajakan dan lain-lain, tapi kalaupun yang pengen yang legal itu sekarang udah bisa nonton di Netflix, ada
ada 5 kalau nggak salah Netflix, ada 3 eh, trilogi plus Charles, terus ada ada Unicorn dan ada IBO gitu. Buat yang pengen tahu universe Century bisa nonton si 5 itu, si 5 ya, 5 film itu. Kalau tiga plus Charles plus Unicorn kan? Iya 6 sih, 6 ada IBO. Ada IBO, tapi IBO kan bukan universe. Oh iya, bukan UC, bukan UC. Nah kalau 5 itu UC, kalau IBO itu bukan UC. Itu apa jadi? IBO itu apa sih jadinya? After Calamity dia nama Calamity. Nah, itu. Sama, oh ya, gue baru ingat ini di Netflix ada ini juga sih, ada di upcoming. Sekarang dia udah keluar di Jepang, tapi di sini belum keluar. Keluar tanggal 1 nanti. Hathaway Flash ya. Nah, itu apa tuh? Sekalian deh. Itu apa? Itu dari timeline mana tuh? Itu UC. Oh, itu UC juga. Oke. UC juga. UC setting di Filipina. Oh, ada ya? Jollibee. Oh iya. Ada Jollibee. Nah, gue semarin sempat ngepost beberapa screen cap-nya. Sumpah deh, kalau misalkan lo dari screen cap, gue belum nonton sama sekali ya, obviously, karena belum masuk sini. Tapi dari screen cap yang ada sih, promotional dan segala macam, itu settingnya memang berasa lokal banget. Bahkan ada beberapa area yang berasa kayak Jagakarsa gitu. Jagakarsa, spesifik banget loh. Spesifik ya. Kalau lo lihat gambarnya lo kan paham deh, tapi spesifik banget Jagakarsa ada di universe Gundam. Pokoknya Hathaway ini menceritakan karakter utamanya ini adalah anak dari salah satu karakter yang muncul di movie 1-2-3-nya Gundam. Oke. Dia sekarang jadi karakter utamanya. Si Hathaway itu tuh anaknya dari salah satu karakter yang muncul di movie-nya gitu. Karakter penting lah. 0093 deh. Berarti itu 14 tahun setelah One Year War ya. Ya tapi ini gue baca di wiki dia bukannya UC 105 habis. Jadi 12 tahun setelah Charles Counter. Iya, ribet. Ya pokoknya intinya nonton. Iya, ribet. Pokoknya nonton movie 1-2-3 dulu, terus yang lain-lain. Kalau mau tahu Universe Century gitu. Jadi tadi Regi udah nge-tweet tuh di screensavers. Jadi ada 1-2-3, terus Zeta, Double Zeta, Charles ya. Terus baru Unicorn. Nah, mungkin kenapa gue ngomongnya Hathaway ya? Mungkin Hathaway di tengah-tengahnya, di antara situ ya, di antara timeline itu gue nggak tahu di mana. Nah, gitu guys. Oke deh, guys. Jadi kita thank you Gegi sama Tora. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal Gundam atau soal serial yang lain lagi di Screensavers. Buat yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kita. Kita akan ngobrolin macam-macam sih sebenarnya, ada konten macam-macam juga, tolong dilihat. Dan kalau misalnya suka, ya, kita biasanya nongkrong bareng ngobrol-ngobrol di Twitternya Screensavers ID gitu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Screensavers ID. Bye bye.